alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Bahan baku pembuat pulp dan kertas terdiri dari tanaman kayu dibagi dua, ada Gymnospermae atau softwood dan Agniosperae yaitu hardwood. Bahan-bahan yang terkandung dalam kayu yaitu ada selulosa, hemiselulosa, helloselulosa, lignin, dan ekstraktif. Berikut karakteristik serat. Ada kandungan selulosa terdiri dari 42%, kurang lebih 2% lalu ada kandungan lignin, kandungan ekstraktif, lalu ada panjang serat, lalu kekerasan. Ini merupakan karakteristik serat. Lalu ada bahan baku pembuatan pulp dan kertas, yaitu ada selulosa yang lagi. Selulosa adalah bagian utama dari dinding sel kayu. Selulosa adalah suatu polimer karbohidrat yang kompleks yang memiliki presentasi komposisi yang sama dengan tepung kanji, di mana nilai glukosa dapat ditentukan dengan hidrolisis menggunakan asam. Rumus kimia selulosa adalah C6H10 O5 N, di mana N adalah jumlah unit penggulangan glukosa. N juga disebut derajat polimerasi DT. Kemudian ada ekstraktif yang meliputi hormon tumbuhan, resin asam lemak, dan unsur lain. Komponen ini sangat beracun bagi kehidupan perairan dan mencapai toksik akut dalam effluent industri kertas. Kemudian ada hemiselulosa. Hemiselulosa juga polimer yang umumnya dibentuk oleh unit-unit gula. Berbeda dengan selulosa, di mana selulosa hanya terdiri dari polimer glukosa. Hemiselulosa adalah polimer dengan 5 gula berbeda, yaitu glukosa, manosa, galaktosa, silosa, dan arabinosa. Rantai hemiselulosa jauh lebih pendek dibandingkan rantai selulosa karena memiliki derajat polimerisasi lebih rendah. Sebuah molekul hemiselulosa mengandung sampai 300 unit gula. Berbeda dengan selulosa, hemiselulosa bukan polimer rantai lurus, tetapi polimer bercabang, di mana tidak membentuk unsur kristal dan mikrofibril seperti selulosa. Dalam pembuatan kertas, hemiselulosa berperan untuk membuat kertas lebih kuat. Kemudian ada lignin. Lignin merupakan zat organik polimer yang banyak dan penting dalam dunia tumbuhan. Penyatuan lignin ke dalam dinding sel tumbuhan memungkinkan lignin menguasai permukaan bumi. Lignin menaikkan sifat-sifat kekuatan mekanik sedemikian rupa sehingga tumbuhan besar seperti pohon yang tingginya lebih dari 100 meter tetap dapat kokoh berdiri. Lignin dalam kayu berfungsi sebagai perekat. Berikut merupakan proses pembuatan kayu. Akan dilanjutkan oleh Baihaqi. Oke, memasuki kegiatan industri film atau kertas. Di sini ada beberapa tahapan proses untuk membuat film, di antara lain. Yang pertama, penyiapan bahan baku atau woody earth and chip preparation. Proses ini diperlukan sebelum kayu dilumpankan ke unit digester atau pemasakan. Prinsip utama pada proses ini adalah pengulitan kayu di barkia, pembentukan serpih kayu atau chipping, dan pengayakan serpih kayu atau screening. Dari penyiapan ini bahan baku ini dihasilkan serpih kayu yang memenuhi persyaratan dan akan dimasak di dalam jester. Yang kedua, pemasakan serpihan kayu atau digesting. Pengertiannya adalah proses pumping yang digunakan adalah proses craft dengan bahan kimia pemasak berupa larutan NaOH dan Na25. Dari proses pemasakan ini akan diperoleh pulp yang belum diputihkan atau unbleached pulp dan masih bercampur dengan tarutan lidi hitam. Kemudian ada yang terakhir yaitu pencucian atau washing and screening. Proses ini bertujuan untuk memisahkan lidi hitam dari pulp dengan menyemprotkan air panas dari arah yang berlawanan dengan aliran pulp. Selanjutnya, pulp yang telah terpisah dari lidi hitam disaring untuk memisahkan serat-serat kayu yang tidak terolah dengan baik.
Serat kayu ini kemudian dikirim ke power boiler sebagai bahan bakar, sedangkan lindi hitam ditampung di tangki penampungan black atau istilah lainnya black liquor tank untuk diolah kembali di recovery unit untuk mendapat kembali NaOH dan Na2S. Boleh lanjut? Halo. Oke. Selanjutnya di poin keempat, delignifikasi oksigen atau oksigen delignification. Proses deligninasi menggunakan oksigen untuk mengurangi kandungan lignit dari foam coklat sehingga akan mengurangi pemakaian ClO2 dalam proses pemutihan. Kemudian yang kelima, pemutihan atau bleaching. Foam yang dihasilkan setelah proses oksigen delignification akan mengalami proses pemutihan yang bertujuan untuk menghilangkan sisa lignin, warna kotoran yang masih terdapat dalam foam. Proses pemutihan yang akan digunakan adalah proses ECF atau elemen chlorine free, yaitu teknologi yang tidak menggunakan klorin namun menggunakan Ci02 100%. Yang keenam, pengeringan dan pembentukan lembaran foam atau foam drying and finishing. Artinya yaitu proses yang berlangsung di mesin pengering ini merupakan tahap akhir pembuatan foam. Proses ini menggunakan foam menjadi lembaran-lembaran foam dengan ukuran yang diinginkan. Boleh di next. Yang ketiga, adapun perbedaan proses mekanik dan kimia. Di sini ada tabel POM mekanik dan juga POM kimia, yaitu pada poin pertama kebutuhan energi. Di POM mekanik 1000 kW per ton POM, sedangkan di POM kimia sesuai kebutuhan. Kemudian yield pada POM mekanik menggunakan 95% dan POM kimia yaitu 45%. Kemudian kekuatan kertas dari POM mekanik lebih tinggi daripada POM kimia. Kemudian untuk biaya produksinya tersendiri, POM mekanik lebih tinggi daripada POM kimia. Kemudian ketahanan serat POM mekanik mudah sobek, sedangkan POM kimia lebih kuat daripada POM mekanik dalam ketahanan serat. Boleh dilanjut? Selanjutnya, bahan-bahan kimia dalam pembuatan POM, yaitu bahan-bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan POM di antara lain, yang pertama ada gas klorin atau rumus kimianya Cl2 bersifat korosif dan beracun toksik. Kemudian klorin dioksida cair Cl02 bersifat oksidator dan toksik. Yang ketiga, larutan natrium hidroksida dengan kimia yaitu NaOH bersifat korosif dan toksik. Kemudian larutan natrium hipoklorit atau NaClO bersifat korosif dan toksik. Kemudian ada gas oksigen atau O2, gas sulfur dioksida SO2 bersifat korosif dan beracun karena sifat-sifat tersebut, maka bahan-bahan kimia tersebut masuk ke dalam golongan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Boleh di next? Memasuki identifikasi zat toksik atau zat pencemaran dari proses pembuatan kertas yang berpotensi mencemari lingkungan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu efluen limbah cair dengan beberapa poin, yaitu poin pertama padatan tersubstansi yang terdiri dari partikel kayu, serat, pigmen, debu, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua senyawa organik, koloid, terlarut serat hemiselulosa, gula, lignin, alkohol, terpentin, zat pengurai serat, perekat pati, dan zat sintetis yang menghasilkan BOD yang tinggi. Kemudian 5 cair berwarna pekat yang berasal dari lignit dan berwarna kertas, bahan anorganik terlarut seperti NaOH, Na2SO4, klorin, dan lain-lain, limbah panas, dan mikroorganisme seperti golongan bakteri coliform. Yang kedua, ada partikulat, yaitu abu dari pembakaran kayu bakar dan sumber energi lain. Dan yang terakhir, partikulat zat kimia terutama yang mengandung Na dan Ca. Yang ketiga, gas yang berisi gas sulfur yang berbau busuk seperti merkaptan dan H2S yang dilepaskan dari berbagai tahap dalam proses craft pulping
dan proses pemulihan bahan kimia. Gas klor, oksida sulfur dari pembakaran bahan bakar fosil, craft recovery, furnace, and limb kiln. Kemudian yang terakhir, uap yang akan membahayakan karena mengganggu jarak pandang. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu limbah padat yang berisi slage dari pengolahan limbah primer dan sekunder, limbah padat seperti potongan kayu, dan limbah pabrik lainnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Hidayah. Baik, berikutnya ada dampak zat toksik dalam tubuh manusia. Terdapat beberapa senyawa dalam industri pulp dan kertas yang berpeluang besar bersifat karsinogenik, yaitu yang pertama asbes. Dapat menyebabkan kanker paru-paru, digunakan pada penyambungan pipa dan bioler. Yang kedua, aditif kertas lainnya termasuk benzidin, base, formaldehid, dan epichlorohydrin yang berpeluang menimbulkan kanker pada manusia. Lalu ada kromium heksavalen dan senyawa nikel. Senyawa ini umumnya digunakan pada pengelasan stainless steel dan dikenal sebagai karsinogenik terhadap paru-paru dan organ pernafasan lain. Lalu selanjutnya ada debu kayu, utamanya kayu keras. Debu kayu keras dikenal sebagai penyebab kanker pernafasan. Lalu selanjutnya ada hidrazin, sitiren, minyak mineral, chlorinated phenols, dan siosin. Senyawa-senyawa tersebut berpeluang besar menyebabkan kanker. Oke, next. Selanjutnya ada pengolahan limbah kertas. Yang pertama, pengolahan limbah cair, yaitu yang dihasilkan pada proses pembuatan pulp atau kertas yang berupa cairan dan diolah dalam 3 sistem unit operasinya, yaitu ada fisika, kimia, biologi. Lalu yang kedua ada pengolahan limbah padatan, yaitu industri pulp atau kertas biasanya menghasilkan limbah padatan berupa batu kapur dan mengandung soda. Limbah ini harus diolah dengan sebaik mungkin dan dibuang di tempat yang aman dan nyaman karena bahan ini sangat beracun yang akan menyebabkan permasalahan jika dibuang di sembarangan tempat. Selain itu ada dua jenis lagi jenis limbah padat industri kertas ini, yaitu pembakaran kulit kayu yang diolah dengan metode bark boiler dan lumpur kapur yang diolah dengan menggunakan metode limb kiln. Yang ketiga ada pengelolaan limbah emisi udara. Dalam proses penanganan limbah dalam bentuk gas ini, biasanya pabrik produksi pulp atau kertas ini menggunakan alat-alat berupa blow gas pada unit pulping dan electrostatic dust precipitator dan recovery boiler dan wet scrubber di recausticizing unit. Next. Selanjutnya ada baku mutu limbah cair industri pulp dan kertas. Itu dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor Kep51/MNLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, yaitu pada parameter BOD5 atau Biochemical Oxygen Demand 5 days, itu kadar kalsiumnya 100 mg per liter, beban pencemaran maksimumnya 1,5. Lalu selanjutnya ada COD atau Chemical Oxygen Demand, pada kadar maksimumnya 250, beban pencemaran maksimumnya ada 3,75 kilo per ton. Selanjutnya ada TSS atau Total Suspended Solid, kadar maksimumnya 100, beban pencemaran maksimumnya 1,5. Lalu parameter minyak dan lemak, kadar maksimumnya 100, beban pencemaran maksimumnya 2,4. Lalu parameter anomia total sebagai NH3N, kadar maksimumnya 50, beban pencemaran maksimumnya 0,75. Pada parameter pH, yaitu kadar maksimumnya 6,0, beban pencemaran maksimumnya 9,0.
Lalu yang terakhir ada parameter debit limbah maksimumnya 15 per ton produk pupuk area. And next. Lalu ada dampak zat toksik pada lingkungan. Limbah perusahaan kertas memiliki nilai BOD atau Biochemical Oxygen Demand atau COD, chemical oxygen demand ini yang sangat tinggi, sehingga apabila dibuang ke perairan akan mengakibatkan degradasi kualitas air yang ditandai dengan matinya ikan dan biota air lainnya. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri ini ada beberapa. Yang pertama, membunuh ikan, kerang, dan vertebrata akuatik lainnya. Yang kedua, memasuki zat kimia karsinogenik dan zat pengganggu aktivitas hormon di dalam lingkungan. Yang ketiga, ada menghabiskan jutaan liter air tawar, lalu menimbulkan resiko terpaparnya masyarakat oleh buangan zat kimia berbahaya dari limbah industri yang mencemari lingkungan. Dalam percobaan laboratorium effluent industri, kertas menyebabkan penyimpangan produksi pada zooplankton dan everbrata yang merupakan prey dari ikan serta merusak genetik dan reaksi sistem kekebalan tubuh pada ikan dan kerusakan hati serta deformasi tulang belakang. Next. Ini berapa slide lagi nih? Kira-kira? Udah selesai sih Pak. Ini ada oke. Dari Oke. kertasnya. Oke. Masuk nggak sih suaranya, Pak? Maaf, Bel. Nggak kedengeran dulu. Suaranya nggak ada. Belum ya, benar. Udah masuk ya? Udah deh. Udah. Baik. Di dalam berbagai kebutuhan, kita tidak dapat terlepas dari penggunaan kertas. Sifat fisik kertas yang ringan dapat disimpan dan digunakan kembali menjadi keunggulan sekaligus memegang peranan penting bagi generasi di masa depan. Bagaimana kertas dibuat di era yang menuntut semuanya serba berkelanjutan seperti saat ini? April memproduksi 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas setiap tahun. April beroperasi di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan prinsip keberlanjutan. Di setiap proses pembuatan kertas kami selalu dilandasi oleh kebijakan untuk terus menjaga keberlangsungan alam. Pulp dan kertas diproduksi menggunakan bahan baku pohon akasia dan eukaliptus yang ditanam di perkebunan yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Riau dengan menanam 200 juta bibit per tahun. April mengoperasikan 4 pembibitan pusat yang terintegrasi dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk menumbuhkan bibit pohon terbaik di perkebunan kami. Dalam pembuatan kertas, terdapat 3 proses kunci. Yang pertama adalah pulping. Pohon-pohon yang telah dipanen diangkut dari hutan tanaman industri ke area woodyard mill. Kayu-kayu ini dimasukkan ke dalam debarking machine untuk proses pengelupasan kulit kayu. Karena kulit kayu tidak dapat digunakan dalam pembuatan kertas. Kulit kayu dan produk sampingan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik yang dipakai di pabrik dan desa sekitar. Kemudian, batang kayu dicuci, dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil, dan dimasak di dalam digester. Proses pemasakan ini bertujuan untuk melarutkan zat lignin sehingga dihasilkan pulp atau bubur kertas. Zat lignin merupakan zat perekat fiber dalam kayu pohon. Proses selanjutnya adalah memutihkan bubur kertas atau pulp. Bubur kertas yang sudah putih dikeringkan dan dipacking di pulp dryer. Pulp kering ini dibuat dalam bentuk lembaran untuk memudahkan pengiriman. Pulp adalah bahan baku untuk produk-produk turunan seperti kertas, karton, dan tisu. Air bekas pencucian batang kayu didaur ulang
untuk mencuci batang kayu lainnya dengan cara disaring terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan air. April telah berinvestasi dalam fasilitas daur ulang air dan fasilitas pemrosesan canggih dalam meminimalkan dampak lingkungan. Langkah selanjutnya, pulp harus menjalani proses kedua, yaitu paper making. Campuran pulp, air, dan bahan-bahan kimia dipompa ke dalam headbox, di mana campuran tersebut keluar melalui celah horizontal ke atas permukaan saringan yang bergerak dengan kecepatan 80-90 km per jam. Di sini, serat menyebar dan membentuk lembaran tipis, sehingga proses ini dinamakan sheet formation. Lembaran ini dimasukkan ke dalam mesin pressing, di mana 50% kadar air diperas. Lalu kertas dikeringkan dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius menggunakan sejumlah silinder-silinder metal. Proses terakhir adalah finishing. Setelah dikeringkan, permukaan kertas dilapisi oleh senyawa untuk meningkatkan kualitas kertas, dikeringkan kembali, dan dibentuk gulungan yang lebarnya mencapai 8,6 meter. Setelah itu, dilakukan proses pemotongan roll-roll kertas menjadi lembaran-lembaran kertas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan akhirnya, kertas yang telah dipotong akan dikemas untuk siap bertemu dengan pembeli. Berbagai macam kertas yang kita gunakan setiap hari tidak terlepas dari upaya April untuk terus memproduksi pulp dan kertas yang berkualitas secara berkelanjutan dan terus-menerus. April terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Baik, berikut contoh pembuatan pulp kertas dari perusahaan April. Oke, di next. Baik, kesimpulannya, jadi dalam produksi kertas atau pulp pada industri ada beberapa tahap yang perlu dilalui bahan baku kayu agar menjadi lembaran-lembaran kertas. Kayu-kayu alam tersebut diolah demikian rupa agar menjadi bubur kertas terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Pada industri kertas pulp ini biasanya selain kayu, air juga memiliki peranan penting dalam pembuatan kertas atau pulp karena air berfungsi sebagai pelarut untuk kayu dan zat lain-lain yang dicampur pada proses pembuatan kertas. Untuk terbentuknya suatu bubur kertas, maka bahan pembentuk kertas tersebut harus dilarutkan dengan menggunakan air. Hasil olahan yang berbentuk bubur kertas diolah lagi dalam alat untuk pengeringan dan penambahan bahan-bahan lain yang berguna dalam pembuatan kertas atau pulp, sehingga terbentuklah kertas asli yang biasa digunakan untuk menulis dan lain-lain. Oke, next. Baik, sekian dari pemaparan dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan tentang toksikologi industri pembuatan kertas ya. Mungkin sebelum sesi diskusi tanya jawab dengan audiens, saya mau menambahkan gitu ya sedikit terkait dengan eco-label namanya. Jadi kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ketika kita beli kertas satu rim itu ada namanya label di situ. Biasanya seperti tadi yang sudah disampaikan ya kan, bahwa industri itu mendukung upaya ramah lingkungan. Nah, itu biasanya ada label-label tertentu di kemasan kertasnya gitu. Nah, saya mau coba share screen. Bisa di stop dulu nggak share screen? Oke. Saya coba share screen dulu yang. Oke, udah terlihat ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan gitu ya, kalau beli kertas
merek apapun lah, rata-rata tuh sudah mengandung logo seperti ini, PFFC certified. Jadi PFFC ini salah satu lembaga yang bisa dibilang mengawasi pembuatan kertas gitu, ya kan? Nah, jadi di berbagai merek itu ada yang tadi seperti tadi kan April gitu ya, merek April. Kemudian di merek-merek lain juga sama. Nah, selain di kertas juga ternyata bungkus yang mengandung eco label atau label ramah lingkungan itu ada di seperti ini, misalnya ini di tisu gitu kan. Ternyata ada logo PFFC-nya juga gitu. Nah, kemudian ada di tisu sih kebanyakan karena tisu juga kertas kan. Kemudian ya ini kertas. Nah, sekarang kita lihat PFC itu seperti apa sih? Nah, ini salah satu websitenya terkait dengan merek nih, salah satu merek kertas yaitu Paper One. Ini rasanya udah sering kita temuin juga nih. Nah, dia ternyata sudah tersertifikasi PFC. Nah, ini bisa dibaca nih bahwa PFC itu salah satu program sertifikasi perusahaan yang pembuat kertas gitu. Jadi ini lembaga non-profit yang memastikan bahwa kertas-kertas yang dibuat itu tidak melanggar prinsip-prinsip lingkungan hidup gitu. Jadi tetap bisa berkelanjutan tuh pohonnya nggak sembarangan ditebang gitu. Ada kategori-kategori khusus yang bisa digunakan untuk membuat kertas. Karena kalau semua pohon ditebang untuk bikin kertas, ya tentu akan habis gitu kan, lama-lama akan habis. Nah di sini nih ada prinsip-prinsipnya, bisa di baca lebih lanjut sendiri nanti. Nah itu PFC salah satunya. Nah selain PFC juga rasanya kita sering gitu ya melihat logo seperti ini nih misalkan. Nah ini teman-teman udah kelihatan belum? Nah ini di salah satu merek susu gitu ya, yang sangat familiar pasti teman-teman juga sering lihat gitu ya. Logo FSC namanya kalau ini. Jadi logo FSC itu ya sama prinsipnya, bagaimana lembaga ini memastikan bahwa tidak ada hutan yang ditebang sembarangan gitu. Nah tapi ini biasanya di kemasan-kemasan makanan. Nah kalau tadi kan di kemasan kertas, kalau ini di kemasan makanan. Nah ini ada di susu biasanya. Ini bisa teman-teman perhatikan nanti ketika ke supermarket gitu ya. Nah kemudian ya ini yang susu. Nah ini kalau ini kita mau lihat website aslinya dari FSC tadi, yang kertas tadi. Nah itu singkatannya Forest Stewardship Council atau Dewan Pengelola Hutan. Ya, jadi berpusatnya di luar negeri pasti ya, bukan di Indonesia. Nah ini websitenya nih kita bisa lihat tentang pengelolaan hutan terutama. Jadi dia lembaga tersendiri internasional yang tidak terafiliasi dengan pemerintah atau negara tertentu. Nah ini. Nah, itu eco label. Nah selain ini juga ada lagi eco label lain atau label-label yang melekat pada suatu produk yang memastikan bahwa itu ramah lingkungan, yaitu misalkan seperti ini. Nah ini kalau teman-teman perhatikan dulu di kulkas juga kan, kulkas yang teman-teman punya gitu ya, pasti kan ada nih logo seperti ini, non CFC gitu ya, artinya tidak menggunakan klorofluorokarbon. Karena CFC itu ternyata setelah diteliti beberapa tahun gitu ya, itu bisa merusak ozon gitu, jadi berdampak kepada pemanasan global. Nah kemudian ada logo-logo lain nih, seperti energy saver, ini juga di komputer juga sering kali teman-teman temui gitu ya. Kemudian logo-logo lainnya, nah ini yang paling populer nih, eco labelnya FSC tadi sama yang PFC ya. Nah mungkin itu tambahan dari saya.
terkait dengan eco-label ya, jadi label-label ramah lingkungan. Jadi kita nanti kalau udah paham nih, begitu ke supermarket ya, kita lihat dulu nih labelnya mengandung unsur ramah lingkungan atau enggak gitu. Jangan-jangan tidak mendukung ramah lingkungan gitu kan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 11, dan kalau ada pertanyaan tentang eco-label bisa ditanyakan juga. Ada pertanyaan tadi? Ada pertanyaan kayaknya. Sambil ditampilkan lagi coba slide-nya deh. Sambil di share screen lagi. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa di slideshow lagi slide-nya. Dari slide pertama coba lihat. Oke. Oke, pulp adalah hasil pemisahan serat selulosa dan bahan bercampur. Oke. Sebutnya pulp ya, jangan pulp. Tadi pulp. Ini kan bahasa Inggris jadi pulp gitu. Oke, next. Slide berikutnya. Bahan baku buatan pulp kertas. Oke. Nah, ini untuk informasi tambahan aja mungkin ya, bahwa ternyata kertas itu tidak semata-mata dari dari kayu aja gitu, tapi ada bahan-bahan tambahan lain. Nah, ini contohnya Gymnosperme sperme, tumbuhan berbiji terbuka. Itu biasanya digunakan untuk membuat yang halus ya, softwood. Angiosperme tertutup, hardwood. Nah. Oke, next. Next. Oke, nah bahan baku buatan kertas ada selulosa. Nah, teman-teman juga harus ketahui bahwa ketika pohon ditebang itu kan ada lingkaran-lingkaran kayak obat nyamuk gitu ya, yang muter-muter itu di tengah. Itu namanya sebutannya lingkaran tahun. Jadi ketika tanaman itu semakin lama semakin tua, itu akan semakin besar lingkaran tahunnya, akan semakin banyak tuh. Nah, jadi kalau pohonnya udah gede banget gitu kan, itu banyak lingkaran tahunnya, itu berarti nanti kita bisa hitung tuh, itu tanaman itu, pohon itu udah berapa tahun hidupnya gitu. Kalau misalkan ada 50 lingkaran ya berarti 50 tahun kira-kira gitu. Itu perhitungan kasar tapi ya belum bisa dipastikan secara ini. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi karena satu lingkaran itu diperlukan untuk membuat dalam 1 tahun gitu. Jadi kalau makin banyak lingkarannya, dia maka makin bisa dipastikan makin tua tanamannya. Oke, next. Kemudian bahan baku pembuatan kertas. Nah, ini sama seperti tadi. Next lagi. Oke, nah ini proses pembuatan kayu. Oke, ini kayaknya nggak berhubungan sama pembuatan kertas secara langsung sih. Next lagi. Pencucian kayu. Oke, next lagi. Penyiapan bahan baku. Oke, next. Perbedaan proses mekanik dan pembuatan. Oke, ini kayaknya nggak perlu terlalu hanya untuk informasi tambahan. Nah, ini coba bahan-bahan kimia dalam pembuatan pulp. Ada gas klorin, ada klorin dioksida cair, ada natrium hidroksida, ini zat kimia, gitu. Gas sulfur. Nah, di sini mungkin aspek toksikologinya gitu. Jadi teman-teman
ketika membuat kertas ya bukan semata-mata pohon terus digiling gitu di blender, nggak gitu. Ternyata ada zat-zat kimia yang ikut serta dalam pembuatan kertas tersebut gitu. Nah di sini contohnya yang mungkin bisa berdampak toksik gitu ya. Nah, di sini ada sulfur dioksida. Nah ini bisa bersifat racun gitu. Nah terus ada NaOH juga, natrium hidroksida juga kan basa ya, basa kuat nih, lumayan kuat. Nah, jadi bisa berdampak racun juga. Kemudian ada klorin juga cukup beracun lah kalau misalkan terkena dalam dosis tertentu. Nah itu, jadi ternyata nggak semata-mata pohon dihancurin terus di blender gitu, terus jadi kertas, nggak gitu ternyata ada zat-zat lain juga. Oke, next. Nah, ini ada zat toksiknya berbentuk gas, limbah padat, limbah cair. Nah, ini harusnya sih kalau mau lebih bagus ditampilkan juga tuh contoh pabrik kertas yang membuang limbah. Ya, ada salah satu ini, tapi nantilah. Gitu. Oke, next. Nah, ini dampak zat toksik dalam tubuh manusia ya. Waktu itu udah pernah dibahas ya, kalau nggak salah yang asbes. Asbes itu ada standar tertentu yang sehingga kalau misalkan dia melewati ambang batas bisa menghasilkan racun gitu ya buat tubuh. Kemudian ada di sini kromium. Nah, ini biasa digunakan untuk pengelasan dan berbagai zat lainnya. Oke, next lagi. Nah, itu formalin juga ternyata bikin kertas pakai formalin juga ternyata. Oke, next. Nah, limbah kertas. Limbah emisi udara. Oke, saya kira next. Nah, ini yang penting nih. Nah, ini bagus nih udah ada standar-standarnya. Nah, jadi ini berdasarkan keputusan menteri ya. LHK tahun 95 tapi nggak apa-apa lah, masih bisa dipakai mungkin. Terkait dengan standar limbah cair kegiatan industri. Ada BOD, COD. Nah, ini mungkin di penjelasan detailnya bisa dilihat nanti peraturan menterinya gitu. Nah, tapi tentu harus ada standar yang harus ditentukan gitu ya, supaya tidak mencemari lingkungan. Oke, next. Nah, ini yang pasti nggak boleh dibuang ke sungai karena ikannya pasti, ya kalau sungai di Jakarta sudah nggak ada ikannya pasti kan, udah pada mati. Jadi kemudian bisa menimbulkan resiko yang lebih parah juga, yaitu bisa menyebabkan kanker gitu ya, karena kan dikonsumsi airnya gitu. Oke, next. Oh, ini video tadi ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait pembuatan kertas, atau ada yang punya pengalaman mungkin kerja atau magang atau di perusahaan kertas itu, ada nggak? Berbagi ya silakan, gimana pengalamannya, gimana sharing? Kan saya bekerja di rekam medis tuh. Terus banyak rekam medis yang inaktif itu sekitar 20 ribuan atau 200-an ribu lah, ibarat tahun kalau yang inaktif. Dan terus di perusahaan di era saya di itunya waktu dulu pakai pihak ketiga untuk daur ulang kertasnya. Sekarang tapi habis pandemi
dibakar di insenerator. Di insenerator. Susah Pak nyebutnya. Oke. Ya pokoknya ada alatnya gitu ya. Ya. Terus gimana lagi? Hasilnya gimana? Apakah bisa dikelola atau masih kurang atau seperti apa? Hasilnya sih mesinnya rusak. Mesin inseneratornya. Kenapa tuh? Karena kelebihan kapasitas. Bukan, karena di rekam medis itu kan ada besi nggak dilepas-lepas. Oke. Yang jadi buat kakinya. Jadi kepanasan. Jadi yang harusnya buat kertas saja tapi ada besi yang masuk ke situ gitu ya. Itu rusak. Iya. Ya itulah makanya sekarang juga pengolahan sampah gitu ya di daerah Bantar Gebang misalkan gitu. Itu juga udah ada alatnya gitu kan, yang memang didesain khusus untuk mendaur ulang gitu. Tapi pada prakteknya ya tidak berjalan dengan baik karena ya kadang pemanfaatan alatnya tidak sesuai. Seperti tadi misalkan kan, ada yang digunakan untuk besi gitu, padahal itu fungsinya untuk kertas gitu kan. Gitu. Ini ada lagi pertanyaan atau sharing lain? Bagus sih tadi terkait dengan pemanfaatan inseminerator. Ada lagi pertanyaan? Nah ini nih, saya mau sharing salah satu paper ya. Bisa di stop dulu nggak share screen-nya? Iya Pak. Oke. Kita coba kita lihat. Udah ya? Oke, saya share screen ini. Nah, udah terlihat ya? Jadi ada sebuah tulisan artikel gitu ya dari Muhammad Iman Tobroni dan Diah Gayatri. Judulnya pemanfaatan hasil limbah kertas pada tugas mata kuliah praktik desain komunikasi visual. Nah, jadi ceritanya mereka lagi ada tugas kuliah gitu ya, desain komunikasi visual DKV. Nah, kemudian hasil tugasnya itu daripada dijadiin sampah gitu, dibuang gitu. Nah, mereka melakukan daur ulang nih. Nah, ini penelitian yang mereka lakukan tahun 2018 nih. Nah, ini bisa kalian kutip juga nih jumlah sampahnya gitu ya. Kalau sebentar ini bisa diperbesar nggak ya? Nah, ini tahun 1992 sampai 1996. Nah, ini sebenarnya referensi lama, tapi bisa dipakai menjadi salah satu acuan. Oke, terus ini, nah ini proses pembuatan mereka. Ini foto asli ya. Jadi kertasnya dihancurin dulu. Nah ini nih. Jadi kertasnya dijadikan bubur kertas dulu gitu, dihancurin. Nah kemudian dicetak gitu. Nah, kemudian, nah jadi seperti ini nih hasil kertas daur ulang, ya kan? Jadi bisa nih teman-teman gunakan gitu. Nanti kalau misalkan ada tugas-tugas makalah yang memang banyak gitu ya, itu bisa didaur ulang aja kertasnya gitu daripada dibuang kan, daripada dikiloin gitu. Nah, hasilnya ya bisa digunakan lagi untuk tugas-tugas atau karya seni seperti ini gitu. Nah, ini kan menggunakan kertas bekas nih. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan dari kertas bekas. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa dimodifikasi tuh kegiatan seperti tadi.
melakukan daur ulang? Ada pertanyaan? Bisa minta mungkin on cam buat yang kira-kira bisa on cam. Oke. Gimana? Ada pertanyaan dari tadi Mas Irfan udah sharing ya terkait dengan apa? Inseminator. Coba dari teman-teman yang lain ada nggak punya pengalaman terkait dengan kertas gitu, dengan daur ulang kertas? Ada pertanyaan? Ada sharing lagi? Nah, kalau enggak saya mau tanya satu pertanyaan mungkin bisa dijawab untuk semua ya. Pertanyaannya gini. Apakah kertas itu masih diperlukan di era semua yang serba digital ini? Ya kan udah ada WA, udah ada macam-macam lah, Telegram apa segala macam gitu ya. Semua udah online. Nah, ini kita tugas aja online nih kan, seperti gitu. UTS online gitu. Nah, pertanyaannya apakah kertas secara fisik itu masih diperlukan atau enggak? Coba siapa yang kira-kira mau menjawab? Saya rasa Ya. masih diperlukan, Pak. Kenapa? Untuk lembar persetujuan dan peresmian gitu, Pak. Yang untuk hal-hal yang penting. Oke. Menurut siapa? Zidane ya tadi ya? Masih diperlukan untuk dokumen-dokumen yang penting. Nah, tapi kan nanti bisa disangkal bahwa loh, sekarang kan tanda tangan aja bisa scan, ya kan? Maksudnya udah gitu kan perpustakaan juga sekarang udah digital, udah repository gitu kan, nggak perlu fisik lagi. Nah, gimana kalau ada orang yang berargumen seperti itu? Mungkin gini, Pak, dalam e-book gitu atau dalam bentuk digital gitu, biasanya ya Pak, saya nemuin e-book itu yang tampilannya itu kurang rapi, Pak. Oke. Jadi ya mungkin seperti itu, Pak. Oke, ada pendapat lain selain dari Zidane? Nah, ini kan sering ketemu nih kita nih soal dilematis antara penggunaan kertas atau Saya Pak. Menurut saya kertas itu masih dibutuhin, apalagi kalau di era digitalisasi kayak pengarsipan itu kan pasti ada tanda tangannya ya Pak sebagai bukti digital. Sedangkan kalau sebagai bukti fisiknya, sedangkan kalau digital itu dalam perundang-undangan bisa dibikin secara manipulasi Pak. Sedangkan kalau kertas kan dokumennya itu emang sudah terbentuk secara fisik dan susah buat dimanipulasi, entah itu tanda tangan atau tulisan di dalamnya kayak gitu Pak kalau menurut saya. Oke, ya lagi-lagi soal tanda tangan berarti ya. Iya. Argumentasinya tadi Zidane juga sama terkait tanda tangan harus asli gitu ya. Miftah juga sama gitu. Ada argumentasi lain nggak dari teman-teman nih? Kira-kira kenapa sih kertas itu harus atau masih diperlukan di sekarang ini? Atau malah ada yang berpendapat bahwa sekarang udah nggak pakai kertas lah, udah soft copy semua gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Masih Pak, buat di dunia pendidikan misalnya Pak. Oh, dunia pendidikan kenapa harus pakai kertas? Kayak misalnya pendidikan anak Pak bagi usia dini kayak PAUD, TK, mereka kan buat mengasah kreativitasnya, anak-anak ini diajarkan buat berimajinasi kayak menggunakan kertas, membuat ya kerajinan kertas dari misalnya seni origami gitu Pak. Oke. Buat menggambar, mewarnai. Oke. Oh, jadi untuk anak-anak yang masih usia dini gitu ya,
Masih sekolah dasar tapi masih rendah, kelas 1, kelas 2 Iya. untuk bikin kerajinan tangan ya. Oke, ada lagi argumentasinya kenapa kertas masih diperlukan di dunia yang serba digital ini? Mungkin satu lagi Pak yang menurut saya penting ya untuk kenapa kertas masih bisa digunain terutama buat UMKM ya Pak. Rata-rata itu untuk wadah untuk tempat makanannya itu rata-rata menggunakan kertas. Bagus, ini pertanyaan bagus nih. Tadinya saya nggak kepikiran malah. Nah, karena ada muncul statement tadi bahwa kertas-kertas itu dipakai buat bungkus gorengan gitu ya. Dari koran, dari apa gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya jadinya, apakah penggunaan koran, kemudian kertas-kertas bekas ulangan siswa gitu ya, untuk bungkus makanan itu mengganggu kesehatan atau enggak ya kira-kira? Coba, siapa yang bisa jawab? Kira-kira mengganggu kesehatan nggak ya? Menurut saya mengganggu Pak. Kalau misalkan kertas itu dari kertas yang dibuat untuk menulis gitu ya Pak, atau kertas-kertas yang biasa kita gunakan untuk menulis. Tapi kalau kertas itu dibuat dari bahan organik tanpa adanya material tekstil itu mungkin ya. Cuma kalau tukang gorengan suruh pakai kertas organik ya harga gorengannya nggak segitu nanti, pasti lebih mahal gitu kan. Nah, kira-kira terus solusinya kayak gimana tuh untuk mengganti bungkus makanan yang pakai kertas-kertas bekas itu? Coba sebagai calon sarjana nih, kan bentar lagi sarjana kan, jadi harus ada ide-ide bagus. Karena kan sekarang belanja kan semua dari kertas Pak, bahan dasarnya, biar bisa di-recycle, bukan plastik lagi. Enggak, maksudnya untuk ya kalau di supermarket yang gede ya iya udah pakai tas belanja semua. Cuma maksudnya untuk makanan-makanan yang pinggir-pinggir jalan tuh, nah itu kan masih banyak yang pakai kertas, masih pakai kantong kresek gitu kan. Itu bagaimana untuk mengganti atau paling tidak mengurangi lah dari penggunaan kertas atau plastik itu. Apa tukang gorengan suruh bawa tas belanja gitu, nyediain tas belanja kayak di Indomaret misalkan. Tapi kan harga gorengannya nggak segitu lagi nanti. Iya benar. Nah terus gimana kira-kira solusinya? Atau yang beli harus bawa tempat makan sendiri gitu? Coba ada yang punya ide bagus nggak? Ini masalah-masalah yang sering kita jumpai di tiap hari, cuma kadang kita bingung juga gitu ya, nyari solusinya kayak gimana gitu. Nah, tapi nanti ketika udah ditemukan solusinya itu bisa jadi suatu hal yang booming gitu. Ya seperti dulu kan zaman dulu kita mikir ngapain gitu kan pakai tas belanja, pakai kain gitu. Ya, tapi sekarang orang semua udah apa-apa tas belanja semua kan. Jadi booming gitu. Nah, tapi untuk yang makanan yang masih sifatnya pakai apa? Yang pinggir jalan gitu ya, yang makanan ringan itu, nah itu masih belum bisa tuh pakai tas belanja kayak gitu. Jadi gimana? Tadi gimana Irfan tadi ya? Iya. Oke, gimana? Menurut Irfan gimana? Kertas pas buat bungkus gorengan sih sebenarnya nggak masalah Pak ya. Nggak masalah. Karena emang itu udah dari kertas bekas. Halo, suaranya Irfan. Suaranya Irfan.
Halo Irfan, suaranya Tapi kalau hilang-hilangan. misalnya dibungkus kertas yang paling dibandingkan bahan-bahan lain. Oh, Oh, terus bandingkan oke. bahan-bahan lain, kertas kan merupakan bahan yang paling organik lah, yang mudah terurai dibandingkan Mm-mm. bahan-bahan lain. Menurut saya Iya, sih nggak masalah. Nah, kalau diganti bahan-bahan lain, misalnya kayak pembungkus makanan yang bisa dimakan, mungkin jadi lebih mahal harganya. mm-mm. Nah, Oke, oke. Ya, ya akhirnya dilematis. Ya itulah dilemanya ya, belajar lingkungan. Mau mau ramah lingkungan tapi mahal gitu. Kayak sekarang kan mobil-mobil listrik gitu ya. Mobil listrik itu harganya paling murah 500 juta. 600 juta itu yang paling jelek gitu. Tipe seri paling bawah. Nah, sementara mobil-mobil yang pakai bensin itu masih kisaran 200, 150 masih bisa gitu. Nah, tapi itu dilematisnya ramah lingkungan gitu. Oke, ada tanggapan lain? Kalau nggak ada, Pak, kan ini kita ngobrolinnya gimana apa namanya oke. pengganti dari tadi kertas yang berbahaya itu ya. Bahkan kita Iya. ngomonginnya Mm-mm. terobosannya. Heeh. Kenapa? Menurut saya nih kita masih untuk yang ramah lingkungan masih kalah sama dari pedesaan Pak buat UMKM. Mm-mm. Kenapa? Soalnya di UMKM pedesaan itu bungkus-bungkus makanan itu mereka lebih kreatif bisa dari daun-daun yang bisa untuk mengcover makanan. Contohnya kayak semisal kita beli makanan gado-gado di pedesaan, nah itu tuh udah pakai daun daun-daunan gitu buat bungkus makanan. Terus juga di sana orang-orang yang menjual gorengan-gorengan kayak tahu atau segala macam itu mereka menggunakan kemasan dari bahan rotan yang dilapisin Mm. sama daun pisang kayak gitu Pak. Nah itu Iya, menurut saya terurainya lebih gampang buat di lingkungan karena terbuat dari bahan-bahan yang alamiah, yaitu daun-daunan bisa melebur dengan tanah betul, daripada kertas. Menurut saya kayak gitu sih, Pak. betul, betul. Jadi memang apa namanya besek ya kalau orang Iya, iya, basic. besek gitu ya. Jadi waktu beberapa tahun lalu, tahun atau bulan lalu, pokoknya setiap kurban itu ya, Idul Adha, itu kan bagi-bagi daging kan. Nah itu kalau di orang-orang lingkungan tuh perdebatannya itu bagi dagingnya pakai kantong plastik atau pakai besek itu tempat ininya, tempat apa pengelompokan dagingnya gitu ya. Nah kalau yang orientasi ramah lingkungan pasti dia pakainya yang bisa terurai, nggak pakai kantong plastik. Nah, itu salah satu terobosan juga. Nah jadi memang, nah tapi masalahnya kalau mau pakai besek atau apa gitu yang bisa terurai itu biayanya lebih mahal. Ya kan kayak daun pisang aja, daun pisang itu di kota nggak gratis, kita beli daun pisang. Kalau di desa iya gratis gitu kan. Nah jadi dilematisnya seperti itu kalau kalau misalkan mau mengganti bungkus makanan selain dari plastik gitu, pasti ujung-ujungnya kenaikan biaya ekonomisnya gitu. Jadi lebih mahal harganya gitu. Nah, tapi itu eh, balik lagi akhirnya kepada kebijakan atau eh, ya keinian masing-masing pedagang gitu kan gitu. Oke, ada lagi tanggapan terkait dengan kertas ya. Jadi kertas itu kan suatu hal yang bisa dibilang sangat dekat gitu dengan kehidupan manusia gitu. Terutama untuk yang kerja di kampus gitu atau yang kuliah itu namanya kertas tuh udah sehari-hari gitu pasti ketemu kertas itu. Nah, cuma kadang kita memang suka lupa membahas bahwa ternyata kertas ini dibuatnya juga bukan dari suatu hal yang mudah gitu. Ada banyak proses tadi yang semuanya melibatkan berbagai kepentingan. Di situ ada kepentingan dari perusahaannya tentu yang pengen dapat untung gede gitu kan. Ada kepentingan dari pemerintah tentu yang mungkin narik pajaknya juga lumayan dari perusahaan-perusahaan itu dan sebagainya. Jadi memang kompleks gitu. Ketika kita bicara lingkungan tuh nggak cuma dari segi aspek lingkungan, tapi ada aspek-aspek lain yang terkait. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira
cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di grup WA gitu ya. Silakan ditutup untuk presentasinya tadi. Tadi kan masih sesi presentasi ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk sesi diskusi. Sekian dari kelompok 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin menutup ya perkuliahan hari ini. Kita nanti ketemu lagi minggu depan dengan materi yang saya lupa waktu itu materinya apa tuh. Habis yang kertas ini. Nanti kita lihat aja di RPS-nya. Tapi untuk kelompok berikutnya siap-siap untuk bisa presentasi lagi gitu. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semuanya sehat.